Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai soal pretest TPG, Mapel, Ekonomi, full pembahasan. Selamat menyaksikan, selamat belajar, dan salam sukses bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Sebagian ekonom menganggap permasalahan ilmu ekonomi yang paling utama adalah A. Terbentuknya harga secara akurat, menggambarkan kelangkaan relatif produk dan sumber daya. B. Kelangkaan sumber daya produktif relatif terhadap keinginan material. C. Tercapainya distribusi pendapatan yang lebih merata guna mengurangi kemiskinan. D. Adanya sumber daya alam yang tidak terbatas dengan kebutuhan yang sangat terbatas. E. Terjadinya inflasi dan pengangguran secara bersamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Kelangkaan sumber daya produktif relatif terhadap keinginan material. Menggunakan sumber daya alam sepuasnya tanpa batas merupakan tindakan yang tidak efektif dan efisien, dan merupakan pemborosan yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi. Inti masalah ekonomi dalam masyarakat adalah keterbatasan sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali A. Menghemat penggunaan sumber daya alam. B. Menggunakan sumber daya alam sepuasnya tanpa batas. C. Menciptakan alat pemuas atau barang pengganti, barang substitusi. D. Meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Atau E. Meningkatkan produktivitas produk maupun produktivitas tenaga kerja. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan sumber daya alam sepuasnya tanpa batas. Masalah ekonomi yang utama adalah adanya gap antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan itu sendiri. R. Malthus mengatakan bahwa sumber daya manusia tumbuh dengan deret ukur, sementara sumber daya alam tumbuh dengan deret penghitung. Artinya, pertumbuhan manusia lebih besar daripada pertumbuhan sumber daya alam. Nilai yang dikorbankan oleh Tuan Bagus sebagai akibat dari keputusan Tuan Bagus mendirikan industri Batako adalah menjadi karyawan perusahaan swasta sebesar 3 juta rupiah per bulan. Berikut ini yang merupakan biaya peluang atau opportunity cost
sebagai pemilik toko adalah A. Biaya yang dibayarkan untuk pegawai toko, B. Biaya pembelian berbagai barang dagangan dari distributor, C. Biaya pemasangan iklan untuk tokonya di beberapa sudut lokal, D. Gaji yang diperoleh pemilik toko bila ia bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, atau E. Biaya total yang dikeluarkan oleh pemilik toko. Jawaban yang tepat adalah D. Gaji yang diperoleh pemilik toko bila ia bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Biaya peluang atau opportunity cost adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah alternatif pilihan keputusan. Berikut ini beberapa macam kebutuhan. 1. Kak Gilang berangkat ke mall untuk membeli iPhone. 2. Ibu membeli pakaian. 3. Paman Kiki membeli mobil. 4. Ayah membeli sepeda motor. 5. Nenek membeli perhiasan. Berdasarkan urutan peringkat intensitasnya, yang termasuk kebutuhan tersier adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 5, C. 1, 3, 5, D. 1, 3, 4, E. 1, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 3, dan 5. Kebutuhan tersier lebih terarah pada tujuan untuk mempertinggi status sosial atau prestis seseorang atau terkait dengan hobi dan kegemaran tertentu. Dalam menjawab permasalahan ekonomi tentang apa yang diproduksi menunjukkan makna A. Barang dan jasa serta jumlah masing-masing yang diproduksi, B. Barang dan jasa yang mana konsumen harus membayar, C. Barang dan jasa diproduksi dengan kombinasi produksi, D. Barang dan jasa dengan biaya produksi yang rendah, atau E. Barang dan jasa dengan biaya produksi yang paling tinggi. Jawaban yang tepat adalah A. Barang dan jasa serta jumlah masing-masing yang diproduksi. Hal ini berhubungan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena menghasilkan barang yang ternyata belum dibutuhkan akan mubazir dan menimbulkan kerugian besar bagi produsen.
sehingga harus diketahui barang dan jasa apa serta berapa jumlahnya. Salah satu sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh bangsa Indonesia selama ini adalah A. Kepemilikan usaha swasta diberikan kebebasan mengelola sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. B. Keadilan dan kemakmuran khususnya bagi pegawai pemerintah. C. Fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak dilindungi oleh negara. D. Usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. E. Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah D. Usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sistem ekonomi campuran berlaku di Indonesia merupakan penjabaran dari sistem ekonomi Pancasila sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Perhatikan kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi berikut. 1. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian negaranya. 2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas barang produksinya. 3. Hak milik perorangan sangat dibatasi. 4. Individu terdorong untuk mencapai profit secara maksimal. 5. Mempunyai peluang terjadinya monopoli dalam dunia usaha. Yang merupakan kebaikan dari sistem ekonomi komando adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5, E. 4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah A. 1 dan 3. Kebaikan dari sistem ekonomi komando diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian dan hak milik perorangan sangat dibatasi. Contoh motif ekonomi dalam berbagai tindakan ekonomi manusia sehari-hari kecuali A. Motif untuk memuaskan kebutuhannya sendiri atau keinginannya agar hidupnya makmur. B. Motif untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. C. Manusia memiliki sifat ingin dihargai oleh orang lain. D. Motif untuk mendapatkan kekuasaan. E.
motif yang bersifat individu. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia memiliki sifat ingin dihargai oleh orang lain. Motif ekonomi dalam berbagai tindakan ekonomi manusia sehari-hari terdiri dari motif untuk memuaskan kebutuhannya sendiri atau keinginan agar hidupnya makmur, motif untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, motif untuk mendapatkan kekuasaan, dan motif yang bersifat individu. Sedangkan poin C bukan merupakan motif ekonomi. Tindakan yang selalu mempertimbangkan antara pengorbanan dengan manfaat yang akan diperoleh dinamakan A. Tindakan ekonomi, B. Motif ekonomi, C. Manfaat ekonomi, D. Prinsip ekonomi, E. Dasar ekonomi. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip ekonomi. Secara umum, prinsip ekonomi adalah usaha pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Prinsip ini memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia, dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bentuk pasar di mana memungkinkan tidak ada satupun produsen yang terlibat dalam persaingan adalah A. Pasar persaingan sempurna, B. Pasar oligopoli, C. Pasar monopoli, D. Pasar monopsoni, E. Pasar duopoli. Jawaban yang tepat adalah C. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.